Jumpa lagi bersama dengan saya yang sekali lagi saya dibuat terkagum dengan koleksinya Bapak Honggo ya. Sebetulnya beliau info ada 18 unit sepeda dengan kondisi yang istimewa teman-teman. Kondisinya itu bukan hanya ngomong tentang sepeda, tapi kondisinya benar-benar catnya utuh, strippingnya juga masih ada. Jadi itu yang membuat keistimewaan dari koleksi Bapak Honggo Warsito. Nah, satu unit yang ada di sebelah saya ini namanya Simplex Cycluid. Tipenya adalah cross frame teman-teman. Cross frame seperti ini. Nanti kita coba akan review sepeda ini secara detailnya seperti apa dan apa yang membedakan sepeda ini dengan sepeda-sepeda Simplex yang umumnya beredar teman-teman. Ya coba nanti kita akan bahas bersama-sama. Jangan di skip-skip, jangan ditahan-tahan kalau nonton sampai akhir, karena saya jelasinnya bukan hanya ngomong oh ini stangnya kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. No teman-teman, saya coba jelasin sedetail-detailnya sampai ke unsur baut-bautnya teman-teman. Unik ya, itu yang ada di sepeda ride kecil. Jadi teman-teman kalau mau tanya, mau request sepeda, Mas ini baut yang original kayak apa ya, langsung aja chat ke saya, nanti coba kita review tentang baut-baut original di sepeda. Karena original itu dipertanggungjawabkan sampai ke detail-detailnya teman-teman. Yuk jangan lama-lama, kita coba lihat koleksi dari Bapak Honggo Warsito Simplex Cycluid Cross Frame teman-teman, Simplex Palang Gapit. Thank you teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Sepeda Ride Kecil. Oke teman-teman, nah sebelum kita lihat sepedanya Bapak Honggo Warsito, saya mau bahas sedikit nih teman-teman. Nah, sepeda cross frame itu adalah sepeda yang cukup, menurut saya cukup antik dan menarik ya. Kenapa? Karena bentuk framenya dia bentuknya X seperti itu ya. Jadi ada palang gapit dari atas sampai dengan belakang, dan di bawah sadel ada palangan yang sampai ke bagian depan gitu ya, sehingga membentuk sebuah cross. Nah teman-teman, yang mau saya sikapi hari ini bukan hanya ngomongin tentang frame-nya, tapi juga ngomongin tentang selebornya teman-teman. Nah kalau teman-teman sadari, ada salah satu hal yang menarik teman-teman di sepeda Simplex era buatan tahun muda gitu ya. Nah, Simplex saat sudah bekerja sama dengan lokomotif, selebornya berubah teman-teman. Kalau awalnya selebornya modelnya kotak, nah sekarang berubahnya menjadi selebornya kuwung. Istilah Jawanya seperti itu ya. Selebor kuwung itu adalah selebor yang mirip dengan selebor sepeda buatan Inggris. Ya, sepeda buatan Inggris seperti Relic, Hamber, terus kemudian BSA, modelnya kan selebornya gitu ya, seperti huruf U, setengah lingkaran. Nah modelnya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman bertanya kepada saya, Mas ada nggak buktinya? Ada teman-teman, buktinya seperti ini. Nah kalau teman-teman amati di gambar tersebut dari katalog 1956 yang saya dapat dari Mas Wami waktu di zoom gitu ya, selebor yang digunakan itu bentuknya bukan kotak teman-teman, berbeda dengan selebor sepeda Simplex buatan tahun 1939. Beda banget, modelnya seperti kotak gitu ya, terlihat di dalam gambar dan katalognya. Tapi kalau di 1956 ini itu bentuknya kuwung, terus di depannya itu ada seperti jambulnya teman-teman. Nah sekarang kita semakin punya informasi yang baru. Ternyata Simplex itu selebornya tidak harus kotak, dia juga modelnya kuwung seperti itu teman-teman. Nah pertanyaan kembali, Mas, yang sedang ramai dan viral gitu ya, pertanyaannya adalah ada nggak sih sepeda cross frame itu di tahun 1960 atau 1960 ke atas lah. Nah berdasarkan katalog yang saya dapat gitu ya, yaitu katalog 1960, itu sudah tidak terdapat sepeda bentuk cross frame. Di katalog 1966 juga tidak terdapat katalog cross frame teman-teman. Nah yang jadi pertanyaan adalah seperti ini, kenapa ya kok nggak ada gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari segi pembelajaran, kalau sepeda itu dikatakan bagus, menarik, dan sukses, pasti dia akan diproduksi terus. Pasti dia akan dipertahankan oleh pabrik tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa ya kok itu tidak ada? Yang pertama, ada kemungkinan bahwa sepeda dengan tipe itu tidak dimasukkan di dalam katalog gitu ya. Contoh nih, kalau teman-teman sadari, di produk dari Honda itu ada mungkin Honda Magna gitu ya, atau Honda Magna, Honda Shadow ya, Honda Shadow yang tidak dimasukkan di dalam pamfletnya jual beli dari sepeda Honda. Bisa saja nggak? Bisa saja terjadi gitu. Yang kedua,
Yang kedua adalah mungkin seperti ini teman-teman, karena dirasa kos produksi untuk membuat sepeda dengan tipe itu terlalu mahal sehingga dihentikanlah produksi. Yang ketiga, kalau kita melihat dari segi marketing ya teman-teman ya, sepeda-sepeda dengan tanda kutip yang harganya jauh lebih mahal itu umumnya tidak dijual secara bebas. Nah, ada beberapa faktor yang terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, berarti buat nggak Mas Simplex saat bekerja sama dengan lokomotif itu, buat nggak sepeda bentuk crossband? Saya jawab, saya tidak tahu gitu ya. Saya tidak tahu. Yang saya tahu buktinya dan sejarahnya adalah tahun 1956. Namun berdasarkan hasil diskusi yang pernah saya baca, Simplex dengan produk crossframe seperti itu berakhir tahun 1958 teman-teman. Nah, kita akan coba lihat detailnya seperti apa sih Simplex dengan slidernya kuwung itu seperti apa. Saksikan terus di Sepeda Erat Kecil, karena kita akan mengulas banyak sepeda yang rare item tentunya, dan kita bisa belajar bareng ya. Jika teman-teman merasa bahwa saya ada yang salah dalam menerangkan, komen tuh di bagian bawah supaya kita bisa saling menambah informasi dan mengembangkan ilmu tentang persepedaan. Thank you teman-teman, saksikan yuk. Oke, kita mulai dari pertama ya. Dari pertama ini kalau coba teman-teman lihat handspadnya, tipenya seperti ini. Terus kemudian di bagian remnya seperti ini ya teman-teman, ada selulietnya. Terus nah tipenya itu stangnya kupu-kupu teman-teman. Modelnya kalau kita ngomongnya sepeda ini stangnya kupu-kupu. Apakah Simplex juga ngeluarin kayak gini Mas? Jawabannya iya ya. Jawabannya juga iya. Kondisinya chrome-nya juga masih utuh banget. Di bagian ini juga ada apa ya, ciri dari Simplex, bautnya seperti ini. Terus kalau coba dilihat di bagian atasnya, remnya menyatu, jadi kanan dan kiri naik bersama-sama. Unik ya. Lampunya pilidin, kondisinya celing banget, utuh sampai kaca-kacanya. Holdernya juga original. Yuk coba kita lihat. Di sini transfer mereknya juga masih terlihat cukup jelas, tulisannya Simplex. Logonya, paku kelingnya masih utuh ya teman-teman. Jadi paku keling yang berubah itu biasanya kalau udah pernah rubahan itu cemet ininya ya, atau gepeng. Nah ini masih mentul ya teman-teman, masih originalnya. Remnya, ciri khas rem original Simplex. Nah gini teman-teman, kalau ciri original Simplex itu modelnya seperti ini, seperti tabung. Ini sebenarnya tabung. Ya, coba kita lihat di bagian slebornya. Slebornya ini mirip slebor Inggrisan teman-teman. Modelnya kuwung. Ya, beda dengan slebor Simplex yang era tahun tua gitu ya. Jadi modelnya seperti ini, kuwung. Terus ini ada jenggernya di bagian atasnya. Coba kita lihat di bagian garbunya. Di bagian garbunya ini ada logo S di sininya. Ya, logo S Simplex. Turun ke bagian bawah, strippingnya masih cukup jelas. Nah, di bagian garbu itu ada cenilannya di sini. Ada platnya ya. Ada platnya di sini. Nah, kalau biasanya kalau teman-teman sadari kalau Simplex kan biasanya diklaim di sini ada klem-klemannya. Nah, ini modelnya adalah sudah disediakan cenilan di sini. Ya, memang untuk garbu khusus Simplex. Tromolnya warnanya silver. Nah, kalau teman-teman pernah nih saya beradu argumen, Simplex itu tromolnya harus hitam Mas. Saya jawab enggak gitu ya. Karena ada tromol yang silver. Yang kanannya justru chrome warnanya. Memang ada teman-teman. Memang ada. Ini di bagian tiang slebornya. Ya, bentuknya seperti ini. Mirip Gazelle ya modelnya ya. Turun ke bagian bawah, bagian pelek. Peleknya menggunakan leper ukuran 28. Itu leper ya. Menggunakan 28. Bannya Fredenstain. Ya, Fredenstain. Ya. Furup di situ ya. Ukurannya 28. Yuk, kita ini teman-teman yang menjadi ciri ya. Jadi kalau palang gapit itu ininya halus banget. Ya, di sini halus banget.
Kalau teman-teman lihat halus banget. Terus di sini juga ada keninya. Keninya bulat terus seperti ini ya. Terus turun ke bagian ini. Ini model keninya seperti ini teman-teman. Jadi ini tidak full. Tapi ini punya setengah gini doang. Ya, ini juga kayak ada cincinnya gini ya. Ada cincinnya. Yang kanan juga sama, bentuknya segitiga kayak gini. Coba kita lihat tulisannya Simplex Cycloid ya. Simplex Cycloid. Yuk turun ke bawah. Nah, ini bentuk pompanya. Bentuk pompanya seperti ini. Biasanya kita ngomongnya sih pompa SKS ya. Modelnya pompa SKS. Ini yang teman-teman yang langka banget. Ya, yang langka banget ini. Jadi ini itu klem pompa tapi modelnya bulat tabung seperti ini ya. Bulat tabung seperti ini. Dan ini di bagian apa ya? Bagian silangnya itu halus banget teman-teman. Halus banget ya. Catnya juga masih original. Ya, terus langsung ke atas ya. Ke atas. Di bagian katang kas. Katang kasnya seperti ini menggunakan perlak. Katang kas perlak. Di sini bertuliskan Williams dan pedalnya Wipperman teman-teman. Dengan kondisinya Wippermannya masih utuh ya. Masih utuh. Di sini ada kayak paritan. Di sini ada paritan modelnya Wipperman. Yuk kita geser. Jadi yang tadi palangnya itu dari atas turun ke bawah sampai dengan supitan yang di sini teman-teman. Ya, sampai dengan supitan di sini. Ya, kondisinya seperti ini. Supitannya langsung menyatu di sini. Ya, menyatu di sini. Ya. Unik ya. Coba kita lihat. Ini standarnya bertuliskan Simplex. Bertuliskan Simplex. Ya. Standar jagangnya ya. Keren banget. Ini kalau kita ngomongnya jet basement ya, atau pelindung ruji. Pelindung ruji modelnya seperti ini. Pelindung ruji. Ini backup. Kuncinya kalau kita lihat di bagian kunci ini YWS. Sadelnya ini leper. Ini tingkat kenyamanannya luar biasa ya. Pernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pernya 6. Per di depannya 2 ya. Ringnya 2, 1, 2. Memang untuk digunakan untuk beban yang cukup berat teman-teman. Sadelnya Primus. Ya, bukan artis Indonesia ya, sadelnya mainnya Primus. Oke, geser ya. Ini di bagian boncengannya, boncengannya juga kelingnya original. Turun ke bawah. Peleknya leper juga. Rujinya kalau kita lihat rujinya 36. Geser sekali lagi, slebornya itu kayak Inggrisan teman-teman, kuwung. Slebornya kuwung. Terus kemudian ada look stopannya itu Coates NL. Tapi ada pelindungnya di bagian ini. Ya, ada tempat lubangnya untuk bagian lampu di sini. Terus kemudian ini teman-teman. Logonya Simplex di sini. Logonya bukan tulisan S tapi S juga, tapi ini ada plat ke samping dan ke kanannya. Ya, original nggak Mas? Ya, original ya. Modelnya kayak gitu. Dan ini ada lebihannya ini untuk digunakan supaya kalau seandainya nempel di tembok itu tidak langsung mengenai stop lamp. Jadi bisa ditahan di sini. Misalkan ini temboknya ya. Yang ketatap duluan adalah ininya teman-teman. Jadi mengurangi supaya tidak mudah rusak slebornya. Yuk geser. Bautnya juga masih original, baut-bautnya min semua ya. Tiangnya, tromolnya juga depan belakang masih chrome, silver. Bautnya juga masih original, baut-bautnya. Bibia. Untuk karet bannya. Wih, keren ya. Nah, yang unik ini teman-teman, bagian standar. Ada kodenya WPW, ada kodenya NetOx WPW. Model jagangnya seperti ini. Ya. Model jagangnya.
Ya, ini keren banget sih. Nah, di bagian ininya itu sudah ada platnya teman-teman, sudah ada platnya untuk nempelnya tromol. Nah, sudah ada platnya untuk nempelin tromol. Yuk kita geser. Di bagian ini ada jalurnya juga nempel sempurna, original. Bautnya juga original, kawat pirnya juga original. Bagian bawahnya juga, ini ciri dari simplex, sekali lagi saya ngomong, bertabung seperti ini. Y-nya juga original gitu ya. Nah, ini yang disebut simplex cycloid itu seperti ini teman-teman. Ini terapas dan menggunakan klaker. Nah, beda dengan Neo ya teman-teman. Ini engkolnya William, pedalnya Wipperman. Ini unik banget ya, unik banget. Pompanya ada tulisan S-nya, simplexnya. Garbunya juga ada tulisan simplexnya. Ya. Nah, ini jalurnya teman-teman, di sini jalurnya. Nah, jalurnya di sini. Nah, ini jalurnya, terus bautnya juga original. Modelnya kayak gini teman-teman. Ini baut originalnya simplex. Ya, terus ini modelnya melengkung ke belakang gini. Ya, ini jarang banget ya. Ya, ini juga original. Bentuknya tabung seperti ini ke atas. Kayak gini. Ada jalurnya ya di sini. Di sini juga ada jalurnya teman-teman. Ada jalurnya, bautnya juga original, logo S, di bawahnya juga S. Dinamonya Philidin. Simplexnya keling ya. Dan di sininya juga menggunakan klaker teman-teman, menggunakan klaker. Unik banget ya. Unik banget teman-teman. Di bagian penahan airnya bermerek Bibia. Modelnya seperti ini. Ini unik banget sepeda ini ya. Ya. Kita lihat nomor frame-nya ya. Nomor frame-nya di simplex ini adalah ini teman-teman. Ya, 644974 teman-teman. 644974. Ya, bautnya juga original. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin, Mas, simplex apakah bacanya dari sini ke sini, Mas, dari bawah ke atas? Enggak selalu teman-teman. Untuk yang edisi muda atau edisi yang muda itu modelnya bacanya dari atas ke bawah seperti ini. Memang ada. Ya, simplex dengan tipe itu memang ada. Coba dilihat kembali di bagian penahan untuk boncengan, ini juga langsung teman-teman. Ya, langsung di bagian ini. Jadi terpatri langsung di bagian ininya. Ya, jadi bukan modelnya pisahan gitu enggak, tapi ada langsung platnya di bagian sininya. Memang ada teman-teman. Unik ya, unik banget. Ya, itu informasi baru untuk teman-teman semua. Karena sama-sama kita saling belajar. Kalau ada yang mungkin saya salah, teman-teman bisa komeni. Ya, di bagian bel. Nah, ini belnya yang diinginkan oleh sejuta umat. Belnya bel simplex teman-teman. Ya, logonya simplex. Terus ini juga polo seperti ini. Ya, yang diinginkan oleh semua pecinta simplex itu bel yang seperti ini, simplex ya. Unik banget. Itu tadi liputan saya dengan sepeda simplex cross frame milik dari Bapak Onggo Warsito. Yuk, nanti kita akan saksikan sepeda-sepeda lain yang kondisinya lebih istimewa lagi teman-teman. Jangan lupa nantikan di Sepeda Erat Kecil bersama saya Daniel. Teman-teman, itu tadi liputan saya tentang sepeda simplex cross frame punya dari Bapak Onggo. Gimana? Pasti ngiler banget ya. Kondisinya kok bisa sehebat itu, Pak? Bisa sebagus itu. Benar teman-teman, kondisinya keren banget. Kondisinya istimewa banget. Dan nggak hanya tentang sepedanya ya tadi ya, bahkan standar bawahnya atau jagangnya pun juga simplex teman-teman, yang cukup langka. Pasti teman-teman penasaran. Itu yang membuat kaum pesepeda berandai-andai gitu ya teman-teman. Kira-kira sepeda ini gimana ceritanya dan harganya berapa. Unik banget. Saksikan terus di Sepeda Erat Kecil. Sepeda-sepeda yang istimewa, sepeda-sepeda yang dalam tanda kutip rare item, kondisinya mulus dan celing, tetap di Sepeda Erat Kecil. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Sepeda Erat Kecil. Subscribe-nya ditekan, jangan sampai warnanya masih merah. Dirubah jadi abu-abu ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan tentang sepeda-sepeda istimewa punyanya kolektor-kolektor yang ada di daerah-daerah. Thank you teman-teman, bye.